Selamat siang, Kata. Selamat siang, Ibrinsi. Silakan duduk. Maaf mengganggu waktu kerjanya sebentar. Oh iya, tidak apa-apa. Saya bereskan dulu biar kita enak ceritanya. Bagaimana? Begini, saya ini sedikit ada permasalahan yang harus saya ceritakan. Saya berusaha untuk cari jalan keluarnya sendiri, tapi saya rasa saya tidak bisa berjalan sendiri, jadi saya butuh bantuan juga dari teman-teman. Jadi saya ingin bercerita sehingga kita cari jalan keluarnya sama-sama. Oh iya. Oh, baik. Jadi kira-kira apa tujuan akhir dari obrolan kita ini? Saya mau tahu nih, soalnya kita harus punya tujuan akhir nanti di akhir pembicaraan. Jadi apa kira-kira tujuannya? Saya punya mau tuh kan, saya ada persoalan, jadi saya punya tujuan yang ingin saya cari di sini adalah jalan keluarnya sehingga persoalan yang saya punya ini bisa ada titik terangnya begitu, solusinya. Ada solusinya. Oke, baiklah. Nah, sekarang saya mau tahu nih kira-kira ada masalah apa sebenarnya? Kita strategi ibu kan juga tahu strategi pembagian sistem kelas di lembaga pendidikan kita ini kan ikut tingkatan IQ anak. Nah, saya wali kelas 8D. Di sini kelas 8 pembagiannya kan kelas A itu anak-anak yang menempati kelas A, dan B itu anak-anak yang mempunyai kemampuan IQ lebih baik daripada anak-anak kelas C, apalagi kelas D. Jadi saya punya ini anak-anak kelas D. Nah, karena masa pandemi ini anak-anak semua kan dirumahkan. Kita guru distribusikan bahan ajar dengan materi untuk dikerjakan anak-anak di rumah. Ini persoalan yang sangat berat yang dihadapi anak-anak saya di kelas 8D, Ibu. Oh iya. Karena mereka tidak semua anak bisa memahami dengan baik maksud dari guru mata pelajaran, bunyi soal itu, dan mencari jawabannya di materi. Karena tingkat kemampuan tadi, mereka lebih bisa kecuali kita melakukan kegiatan belajarnya di kelas tatap muka, ceramah ya kita dampingi sendiri, itu mereka bisa. Tetapi kalau mereka sendiri mencari di rumah itu mereka agak setengah mati. Jadi ada banyak anak-anak saya di kelas saya itu belum mengumpulkan kembali bahan ajarnya. Oh, penugasannya gitu. Jadi memang lumayan setengah mati ya Ibu Dinsi ya. Kalau dari maksudnya pembelajaran luring saja, tatap muka saja itu sudah ya. lumayan ngos-ngosan, apalagi ini BDR murni begitu ya maksudnya. Ya. Ada lagi mungkin atau perasaan Ibu Dinsi ketika menghadapi persoalan ini kira-kira bagaimana? Jujur saya bingung harus cari jalan keluarnya seperti apa, karena saya sudah coba katakan kepada anak-anak ini kan di rumah, jadi minta tolong sama orang tua, dampingi saat belajar. Tetapi anak-anak saya itu kadang banyak yang latar belakang orang tua itu pendidikan, yang juga ada yang SD juga tidak. Jadi untuk dampingi anak-anak belajar hanya bisa duduk sama-sama itu bisa, tetapi cari jalan keluar sama-sama untuk kerja selesaikan tugas itu mereka tidak bisa. Ada orang tua yang tidak bisa. Saya punya anak-anak itu bukannya tidak mau kerja, tidak, mereka punya kemauan untuk kerja itu ada, tetapi pada saat mereka kerja mereka bingung ini jawabannya di mana. Tugas ini kan bukan satu mata pelajaran saja, tetapi kan 10 mata pelajaran yang kita berikan. Jadi pada saat mereka kerja mereka sudah bingung, tidak tahu mau bikin apa, berhentilah mereka di situ, lepas bahan ajar tugasnya dan bersiar. Jadi tidak ada semangat lagi untuk bisa lanjut mengerjakan tugas tersebut. Jadi sampai sekarang banyak sekali anak saya yang belum bisa mengembalikan tugasnya ke sekolah. Oh, seperti itu. Jadi tentunya sebagai wali kelas ada perasaan seperti kasihan ya sama anak-anak. Saya kasihan, bingung, dan pada saat guru mata pelajaran katakan kepada saya, Ibu Rinsi anak ini belum, dan saya tahu anak saya ini punya kemauan untuk kerja, karena saya
kontak dengan mereka. Saya punya grup kelas, saya juga pegang nomor-nomor pribadi mereka, nomor WA orang tua. Saya kontak kembali mereka dan mereka menceritakan kepada saya. Jadi saya paham betul, bukan mereka tidak mau mengerjakan tugas, tetapi punya kendala-kendala tersendiri yang ada di rumah. Kendala pada saat mengerjakan tugas tersebut. Seperti itu, Ibu. Oh, iya. Jadi kira-kira selama ini Ibu Rinsi sudah berusaha seperti apa langkah-langkah yang sudah Ibu Rinsi ambil untuk atasi masalah ini sudah pernah buat? Sudah pernah. Apa Saya saja? yang pertama itu setelah dapat nama yang diberikan oleh guru mata pelajaran bahwa anak-anak ini belum mengembalikan tugasnya ke guru-guru mata pelajaran, saya kontak. Karena kita kan masih BDR, belajarnya di rumah. Saya kontak orang tuanya, bukan anaknya. Saya kontak ke nomor orang tuanya. Saya katakan secara jujur kalau anak imama belum mengembalikan tugasnya ke sekolah, belum kerja. Jadi saya tanya, "Emak, kalau memang di rumah anak ini tidak bisa kerja, tolong cari waktu dampingi dia untuk bisa sama-sama kerja, sehingga anak punya saat anak tidak tahu, orang tua bisa bantu. Oh begini, cari di nomor ini, jawabannya seperti ini kalau soalnya begini." Tetapi mungkin orang tua juga punya kesibukan atau kemampuan latar belakang pendidikan mereka juga terbatas ya. Jadi sampai saat ini juga banyak anak yang belum ada respon balik begitu. Oh, iya. Nah, jadi saya nih bisa ambil kesimpulan nih. Jadi sebenarnya masalahnya Ibu Rinsi ini sampai ke sini nih karena masalah permasalahan BDR siswa Iya. kelas 8D, karena Ibu sebagai wali kelas, lalu banyak siswa yang belum mengumpulkan atau mengembalikan lembar tugas, sehingga ini mau dicari nih jalan keluarnya seperti apa. Tapi langkah yang tadi Ibu Rinsi ambil menghubungi langsung ke orang tuanya itu bagus sekali tuh. Itu sudah luar biasa karena tidak semua guru, tidak semua sekolah melakukan itu. Jadi karena masalah pendidikan anak-anak itu tidak hanya masalah sekolah, masalah guru, tapi juga tanggung jawab paling besar adalah tanggung jawab orang tua. Sehingga ada kerjasama antara pihak sekolah atau guru-guru, khususnya wali kelas dengan orang tua murid ini memang mutlak kita butuhkan. Itu sudah luar biasa. Terima kasih Bu Rinsi. Sekarang saya mau tanya, jadi tadi sudah ada beberapa langkah yang Bu Rinsi sudah buat. Kira-kira nih ke depannya Ibu Rinsi mau merencanakan apa? Apa yang mau Ibu Rinsi lakukan, langkah-langkah seperti apa supaya masalah ini bisa teratasi begitu? Yang saya pikirkan di sini, tapi belum saya jalankan. Saya ingin berbagi dulu, apakah bisa saya jalankan atau tidak. Jadi saya bertanya pada Ibu, yang saya inginkan itu yang pertama, saya kan sudah hubungi orang tuanya. Nah, yang kedua yang harus saya jalankan lagi itu, saya dekati setiap guru mata pelajaran. Saya minta guru-guru mata pelajaran tolong pilahkan anak-anak saya mana-mana saja yang sudah memahami materi atau tugas yang diberikan dengan baik, dan anak-anak mana saja yang belum. Tolong dilihat juga teknik penulisan mereka setiap mata pelajaran seperti itu. Jadi saya tahu, oh anak ini mata pelajaran ini dia mampu, mata pelajaran ini dia belum. Oh anak ini semuanya dia sudah paham, sehingga saya bisa mengelompokkan anak-anak tersebut dengan guru mata pelajaran. Kami cari jalan keluarnya sama-sama, strategi pembelajarannya harus seperti apa terhadap anak-anak yang mengalami latar belakang tersebut. Oh iya. Selain itu mungkin selain itu guru mata pelajaran, kita di sekolah ini kan setiap seminggu sekali kita melakukan evaluasi BDR. Dan pada saat evaluasi saya ingin berbagi. Pada saat kita evaluasi ingin berbagi dengan pimpinan, dengan teman-teman semua, sehingga mungkin bukan saya saja yang mengalami persoalan ini, tapi ada guru-guru wali kelas lain juga mengalami persoalan yang sama dengan anak walinya. Jadi kita bisa di tempat evaluasi itu kita semua sama-sama dengan pimpinan, dengan teman-teman semua mencari jalan keluarnya, sehingga kami wali kelas tidak berjalan sendiri, tetapi teman-teman juga mendukung kami. Gitu. Hebat ini, artinya selalu ada kolaborasi begitu ya. Semangat kekeluargaan guru-gurunya luar biasa.
tadi dengan wali-wali kelas, guru-guru mata pelajaran, dengan teman-teman guru lainnya saat evaluasi, mungkin ada langkah lain yang terpikirkan. Langkah yang sudah saya ambil itu salah satunya dan guru BK dan saya juga sudah sampaikan ke wali Bapak Wakil Kepala Sekolah. Kemarin sudah dibuat surat panggilan untuk anak-anak tersebut. Jadi pada saat anak-anak datang, saya akan minta pada pimpinan saya ada waktu sedikit dengan anak-anak, kami omong sama-sama, berbagi dari hati ke hati persoalan yang sesungguhnya itu seperti apa, kemauan mereka itu seperti apa, sehingga saya serahkan ke anak. Kalau semua strategi yang saya pikirkan jalan keluar yang ditempuh juga tidak bisa memberikan hasil yang baik, saya juga akan mencari dengan teman-teman yang lain. Saya minta kita cari solusi yang lebih baik lagi kalau solusi ini yang kita tempuh tidak memberikan efek atau hasil yang baik. Terus di SPNK Tanjung Bunga ini ada ada komunitas praktisi ya. Berarti bisa nih nanti kalau di solusi yang kedua tadi, saat evaluasi lalu ada masalah yang sama misalnya muncul dari teman-teman wali kelas yang lain, kita tidak sendiri tapi kita dengan komunitas praktisi gitu ya. Oke. Jadi solusinya tadi jelas ya, sudah ada. Kemudian saya mau tahu kira-kira kapan rencananya, kapan ini mau dieksekusi nih rencananya? Rencananya kan dalam minggu ini kita evaluasi. Dari dalam minggu ini saya sampaikan apa yang menjadi pemahaman saya, apa yang saya pikirkan selama ini, saya bagikan, saya sampaikan, kita cari jalan keluarnya sama. Tidak lama Ibu, minggu depan kita langsung eksekusi, sehingga bahan ajar yang ketiga, anak-anak yang belum mengembalikan bahan ajar 1 dan 2 sudah bisa mengembalikan tugas-tugas mereka. Oke, mantap. Kira-kira siapa saja yang bisa membantu Ibu Rinsi dalam mengeksekusi ini rencananya? Bukan saya wali kelas. Kalau saya wali kelas jalan sendiri, otomatis apa yang saya pikirkan jalan keluar yang hari ini kita dapatkan itu tidak bisa berjalan. Tetapi saya minta bantuan pimpinan, Bapak Wakil dan teman-teman semua yang ada di sini, guru mata pelajaran, teman-teman guru yang lain, komunitas praktisi di SPNK Tanjung Bunga, tidak lupa juga orang tua yang ada di rumah, untuk sama-sama kita menjalankan solusi ini sehingga anak-anak kita, anak-anak saya, anak-anak teman-teman yang lain yang punya persoalan yang sama bisa mendapatkan jalan keluarnya dan mengembalikan tugas-tugas mereka, begitu. Oke deh, berarti tadi rencana-rencana yang tadi Ibu Rinsi sudah kemukakan tadi seperti apa saja tadi? Rencana saya yang pertama, ini kan sekolah sudah keluarkan surat jadi ketika anak-anak datangkan dipanggil ke sekolah, saya akan cari waktu untuk bicara dengan mereka. Kami berbicara dari hati ke hati, maunya anak seperti apa. Jadi terserah mereka, atau mereka mau belajarnya seperti apa, mau kerja tugasnya itu dengan cara mereka seperti apa. Intinya mereka bisa mengerjakan tugas tersebut. Yang kedua, saya dekati guru-guru mata pelajaran tadi, saya pilihkan anak-anak mana yang benar-benar tidak mampu, benar-benar tidak bisa mengerjakan tugas di mata pelajaran tersebut, dan anak-anak mana yang sudah bisa, sehingga saya dan guru mata pelajaran bisa mencari solusi strategi pendekatannya seperti apa. Yang ketiga itu dengan teman-teman yang lain yang mungkin memiliki persoalan yang sama, kita cari jalan keluarnya dengan bersama pimpinan, bersama teman-teman guru yang lain, dan juga bersama komunitas praktisi, agar kalau kita berjalan bersama, saya yakin persoalan ini juga dapat terselesaikan. Oke deh, luar biasa nih. Ini berarti kita Ibu Rinsi punya komitmen ya untuk tetap harus melaksanakan rencana tadi, aksinya supaya masalah-masalah pembelajaran. Karena saya yakin tidak hanya Ibu Rinsi saja sebagai wali kelas yang mengalami persoalan ini, karena kita ini BDR pandemi di tahun kedua, sehingga memang masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya, termasuk kita juga di SPNK Tanjung Bunga ini mengalami penurunan yang begitu luar biasa. Tapi kita harus tetap tumbuh, kita harus tetap semangat walaupun 2 tahun terkepung dalam pandemi, tapi
kita punya beban, punya tanggung jawab untuk tetap harus terus berinovasi, terus berkolaborasi. Begitu ya Brins ya. Semoga sukses, semoga dapat Amin. dijalankan dengan baik. Kalau ada masalah lagi saya siap membantu. Gitu ya Brins. Terima kasih banyak sudah mendengarkan saya, sudah sama-sama mencari jalan keluarnya. Terus berkolaborasi sehingga kita semua dapat menjalankan, dapat menghasilkan anak-anak didik kita dengan kualitas yang baik. Oke, terima kasih tos dulu. Selamat siang Ibu Rinsi, Selamat selamat siang. melanjutkan aktivitas. Lanjutkan pekerjaan yang Oke, tertunda ya. terima kasih. Saya Tetap mohon semangat. permisi.